Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Koni semakin bikin banyak pihak itu tambah geram soal kasusnya Hasto. Sampai-sampai Pak Luhut turun tangan dan ultimatum balik Koni. Selanjutnya nih, kader PDIP si Ciko, menurut Ciko penggeledahan rumah Hasto itu hanya akal-akalan Pak Jokowi untuk menutupi isu OCCRP ya. Nah, ini otomatis KPK membantah semua pernyataan dan tuduhan-tuduhan itu. Nah ya, dan juga para netizen mengomentari dan membalas semua para pembenci Pak Jokowi yang selalu menyudutkan Pak Jokowi. Ya, seperti apa video selengkapnya, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Bakri memberikan respons kala Joko Widodo masuk daftar pemimpin terkorup versi OCCRP. Respon itu disampaikan Koni melalui unggahannya di Instagram pada Jumat 3 Januari 2025. Di Instagram Koni mengunggah di akun X Animals yang mengajak dunia memberikan atensi kepada Jokowi yang dinarasikan melakukan tindak korupsi. Akun tersebut mengajak Animals seluruh dunia membongkar kasus korupsi Jokowi yang disebut paling besar. Lantas Koni memperingatkan kepada Jokowi agar tidak tenang-tenang saja. Ia pun mengatakan pengumuman itu akan menjadi sebuah peperangan. Saya akan hadapi siapapun dia. Ya, kamu bisa lihat di TV di mana itu, silakan aja ngomong itu. Pengamat-pengamat atau siapa itu yang silakan. Emangnya dia saja yang bisa bikin orang lain repot. Saya juga bisa bikin dia repot. Ingat, ada batas gerak maju kesabaran orang. Jadi dari pertanyaan Anda, kenapa saya tidak bereaksi? Saya terus terang, saya masih melihat batas gerak majunya sampai di mana. Tapi kalau sudah keterlaluan, saya pengen tahu dia sampai di mana. Jokowi kau fitnah PKI, kagak ngaruh. Jokowi kau fitnah anti asing, kagak ngaruh. Santai. Jokowi sekarang nih baru-baru ini difitnah itu organisasi non pemerintah dari asing, dari luar negeri itu, OCCRP itu, dituduh bahwa Jokowi presiden terkorup. Kagak pengaruh, isapan jempol. Ingat ya, siapapun yang menghujat Jokowi, yang memfitnah Jokowi, akan tumbang, akan hancur, percaya deh. Masalahnya apa? Jokowi itu ikhlas untuk bangsa dan negara. Jokowi itu jujur, berjuang untuk rakyat Indonesia. Tapi yang suka kuar-kuar memfitnah Jokowi itu paling berpikir untuk perutnya sendiri. Oke. Intinya soal penggeledahan ini kan sebenarnya ini drama aja, karena kan sebenarnya Pak Hasto sendiri udah jadi tersangka, ya kan. Sudah ada pemeriksaan terhadap orang-orang lain juga di sekitar beliau, dan ini hanya menurut kami bisa jadi pengalihan isu dari kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar untuk dibicarakan dan ditindaklanjuti, termasuk juga mungkin masuknya Presiden Joko Widodo dalam list atau daftar pemimpin dunia paling terkorup. Jadi bagi kami, bagi Pak Sekjen sendiri, ini bukan hal yang baru, bukan hal yang mengejutkan, namun tidak ada lain selain untuk mengalihkan isu. Mengalihkan isu saja katanya kan. OCCRP itu sudah mengklarifikasi dan menghapus nama Pak Jokowi di situs mereka. Dagelan. Pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu. Dengerin tuh dari KPK. Isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media, itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Ini ada satu model pemimpin di Indonesia yang menurut saya bisa menjadi benchmark bagi para pemimpin yang lain. Pemimpin ini saat ini sudah tidak lagi punya kekuasaan formal, sudah tidak secara legal menjadi pemimpin, tetapi dia meskipun sudah tidak lagi menjadi pemimpin yang menjelek-jelekkan dia, yang menyudutkan dia, yang memojokkan dia, itu masih
ada saja dan semakin banyak. Ya, pemimpin itu adalah Joko Widodo. Saya kebetulan seorang pemimpin perusahaan, ya. Saya termasuk yang apa ya? Saya menjadikan Jokowi ini sebagai satu model pemimpin yang bisa menjadi cermin buat kita semua sebagai seorang pemimpin, ya. Jadi Jokowi ini sejak dia menjadi pemimpin itu sudah disudutkan, diberikan tuduhan-tuduhan yang negatif. Dia disebut-sebut sebagai anaknya PKI, ibunya disebut-sebut sebagai tokoh Gerwani, ya. Kemudian dia juga dianggap punya ijazah palsu. Kemudian pada pilkada pilpres kemarin, ya, dia dianggap sebagai orang yang memanipulasi keputusan MK, ya. Kemudian anaknya dianggap sebagai anak haram konstitusi. Yang terakhir dia dinobatkan sebagai salah satu nominator pemimpin korup di dunia oleh salah satu LSM internasional, yang belakangan LSM itu mengklarifikasi ya apa yang sudah dia rilis. Ya. Intinya diklarifikasi dan dia mengatakan bahwa tidak ada bukti ya terkait dengan Joko Widodo. Nah, yang perlu kita jadikan cermin sebagai seorang pemimpin adalah apa? Jokowi ini meskipun disudutkan, dijelek-jelekan, dinarasikan yang negatif, ya, dia tetap tidak bergeming, dia tetap tidak merespon semuanya itu. Dia tetap fokus bekerja. Ya, ini yang disebut sebagai pemimpin yang kalau dalam bahasa Jawa itu tatak, ya. Dia tetap bekerja, yang penting dia membuktikan dengan kerja nyata. Tidak mudah pemimpin itu punya mental seperti ini, ya. Jadi dia tidak responsif, ya. Dan menurut saya Jokowi ini termasuk tipe pemimpin yang dia menerapkan 3 hal, ya, dalam nasihat-nasihat orang bijak, ya, di Jawa, filosofi Jawa, ya. Apa? Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, dan ojo ndelok sing gak perlu didelok. Jadi sebagai seorang pemimpin rupanya dia menerapkan filosofi itu. Ojo ngomong sing gak perlu diomongno, jangan bicara apa yang tidak perlu dibicarakan. Yang kedua, ojo ndelok opo sing gak perlu didelok, jangan melihat apa yang tidak perlu dilihat. Kemudian yang terakhir, ojo ngrungokno sing gak perlu dirungokno, jangan mendengarkan apa yang tidak perlu didengarkan. Salam dari uang kita kalau Pak Jokowi, jangan diam baik Pak, jangan diam baik. Tuntut uang yang sudah memfitnah Bapak, tuntut uang yang buat berita hoax Pak. Jangan diam baik. Bapak itu bukan lagi jadi presiden. Bapak itu sudah mantan presiden, sudah rakyat biasa Pak. Sudah sewajarnya Bapak menuntut uang yang telah membuat fitnah dengan Bapak. Bapak diserang depan belakang kiri kanan, dari dalam negeri sampai ke luar negeri. Sudah banyak fitnahan yang ditujukan kepada Bapak oleh pasukan barisan sakit hati. Apa Bapak diam baik, dihujat, difitnah, dicaci, dimaki? Kami pengikut Bapak, Pak, sangat sakit hati, Pak. Sangat sakit hati. Bapak dituduh sembarangan oleh akun-akun, oleh pasukan barisan sakit hati. Kemarin ini ada berita yang sangat menyakitkan, Pak, kami sebagai pemilih Bapak. Yang pertama, Kaisang dituduh mengaborsi mantan pacarnya oleh akun-akun yang tidak bertanggung jawab, Pak. Setelah itu Bapak difitnah sebagai terkorup di dunia, Pak, oleh OCCRP, Pak. Bapak diam baik. Nah, sekarang ini yang lebih parah, Pak. Ibu Riana, istri dari Bapak Jokowi, yang difitnah oleh pasukan barisan sakit hati, Pak. Berondong, apa yang berondong? Segala difitnah.
Baik Bapak dipinah, baik Ibu Riana dipinah, baik Kaisang, baik Gibran. Segalanya dipinah, Pak. Kami merasa sakit hati, Pak. Merasa sakit hati. Karena Bapak diam baik. Langsung Pak dituntut wong itu, Pak. Jangan merajalela. Mereka itu memfitnah, Pak. Memang kata pasukan barisan sakit hati, kata anak Abah, itu fakta katanya. Dia tak bisa menerima kenyataan. Dia langsung menerima berita-berita yang tidak bertanggung jawab, Pak. Mereka tidak menyaring dulu, Pak, berita-berita itu, Pak. Jadi kami, Pak, pengikut Bapak, meminta kepada Bapak untuk menuntut balik, Pak. Apa Bapak tidak merasa sakit hati, Pak? Kami, Pak, sakit hati, Pak. Apalagi Bapak. Nah, itu dia video kali ini. Silakan ketik komentar kalian di kolom komentar. Seperti apa pandangan kalian terkait video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan notifikasi ataupun informasi terbaru dari channel ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye-bye.